Setelah beberapa waktu yang lalu videonya Rizik Syihab viral terkait dia menantang orang pribumi untuk berperang setelah bulan suci Ramadan dan sekarang tidak ada kabarnya. Hal itu menimbulkan pertanyaan besar bagi masyarakat di Indonesia. Sehingga muncul spekulasi-spekulasi atau dugaan-dugaan terhadap apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab sekarang. Ada yang beranggapan bahwa bisa jadi atau kemungkinan atau jangan-jangan Rizik Syihab kabur lagi atau umroh lagi. Kemudian ada juga yang berasumsi bisa jadi kemungkinan jangan-jangan Rizik Syihab sedang sakit parah. Dua asumsi tersebut atau dugaan tersebut semua itu punya dasar dan punya alasan. Yang pertama, ada yang berasumsi atau beranggapan atau mengira-ngira kalau Rizik Syihab kabur atau umroh seperti yang sudah-sudah. Kita masih ingat ketika Rizik Syihab tersandung kasus cat mesum, dia umroh sampai 3 tahun atau berapa. Pokoknya dalam waktu yang cukup lama. Kemudian berikutnya, di masa pemerintahan Jokowi, ketika Jokowi akan berhenti menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, dia juga memprovokasi masyarakat bahwa katanya nanti di tanggal sekian ada pasukan Jokowi yang akan datang di Jakarta. Kemudian Rizik juga meminta atau menginstruksikan kepada anak buahnya agar mempersiapkan diri, menyiapkan golok, pedang, dan lain sebagainya, yang intinya untuk menghadang pasukan Jokowi. Tapi apa yang terjadi? Sebagaimana kita lihat, di tanggal yang dikatakan oleh Rizik Syihab, apa yang dikatakan tadi tidak ada nyatanya. Artinya, pasukan Jokowi yang dikatakan oleh Rizik Syihab akan datang di Jakarta, itu tidak ada. Dan itu adalah berita bohong. Dan yang lebih mengejutkan lagi, setelah menebarkan provokasi, Rizik Syihab ini diketahui malah umroh. Jadi, sekarang ini orang Indonesia, orang Nusantara, menganggap atau mengasumsikan bahwa kemungkinan Rizik Syihab pergi, Rizik Syihab umroh, itu berdasar dari pengalaman yang sudah-sudah. Setelah menebarkan kebencian, setelah mengobarkan provokasi, biasanya dia pergi. Kemudian yang berikutnya, terkait soal sakit. Ya, namanya Rizik Syihab, itu juga bisa sakit. Dan beberapa kali kita juga melihat postingannya bahwa dia tengah terbaring di rumah sakit. Namun soal sakit, hal ini mungkin ada dua versi. Yang pertama, sakit jasmani. Yang kedua, bisa jadi atau kemungkinan atau jangan-jangan sakit rohani. Karena kalau kita lihat apa yang sering dia sampaikan dalam ceramah-ceramahnya, isinya hanyalah kebencian, isinya hanyalah hujatan. Padahal sebagaimana kita pelajari dalam Islam, apa yang keluar dari mulut seseorang itu mencerminkan apa yang ada di hatinya. Artinya ketika dia dalam berceramah, dalam berpidato, selalu menghujat pemimpin negara, selalu menghujat kiai ulama, selalu menghujat pribumi, itu menunjukkan bahwa dia itu punya muatan kebencian yang sangat luar biasa. Dan yang namanya kebencian itu kan bukan ajaran Islam. Kemudian berikutnya, bagaimana ketika dia berceramah dengan berteriak-teriak yang mungkin tujuannya adalah untuk mendoktrin jamaahnya agar jamaah tersebut terkesima dan percaya terhadap apa yang dia omongkan. Padahal kalau kita cek di lapangan, semua itu hanya akting belaka dan hal itu hanya semacam trik untuk memikat masyarakat agar percaya terhadap omongannya. Kemudian yang belakangan ini lagi ramai adalah tentang desakan atau permintaan dari masyarakat Indonesia agar kasus lama Rizik Syihab diungkap kembali, yakni terkait tentang video chat dengan seorang perempuan bernama Mbak Firza. Dan konon katanya Rizik Syihab itu paling takut kalau kasus Firza ini diangkat kembali. Karena ya kita tahu sendirilah, yang namanya seorang lelaki yang konon katanya seorang pemimpin hebat yang berwibawa, ketika dihadapkan pada kasus seperti ini, pasti masyarakat sudah tidak akan lagi percaya kepada dia. Jadi mungkin yang ditakutkan oleh Rizik Syihab adalah ketika kasus ini diungkap kembali, ya nanti pengikutnya makin berkurang banyak. Dan kalau kita lihat sekarang,
memang pendukung Rizik Syihab itu sudah berkurang banyak. Dan nanti kalau kasus cat tersebut diangkat kembali, ya berkurangnya lebih banyak lagi. Kemudian kembali ke pertanyaan yang awal tadi. Sebenarnya Rizik Syihab itu kabur ataukah sakit? Kalau ada yang bilang dia itu kabur, ya mungkin hal itu bisa dibenarkan juga. Meskipun baru asumsi, meskipun baru dugaan, tapi dugaan tersebut berdasar dari pengalaman yang sudah-sudah. Kemudian yang berikutnya, ataukah Rizik Syihab sakit? Ya di sini mungkin yang digarisbawahi sakitnya itu bukan sakit jasmani, tapi bisa dikatakan mungkin sakit rohani. Karena itu tadi yang diajarkan, yang disebarkan adalah kebencian. Makanya bagi Anda semua, seluruh rakyat Indonesia yang sekarang tengah penasaran, mencari tahu kemana sih Rizik Syihab kemarin setelah nantang perang kok malah tidak kelihatan. Apakah dia pergi lagi? Apakah dia sakit? Atau apa? Kok tidak ada kabarnya? Namun yang jelas, orang Indonesia, orang Nusantara, orang pribumi, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, mayoritas menyatakan kesiapan melawan Rizik Syihab. Karena kita orang Indonesia, orang Nusantara adalah orang pribumi yang punya kewajiban menjaga harga diri bangsa dan negara dan menjaga tanah air. Sehingga jangan sampai kita orang Indonesia, orang Nusantara yang notabene diberi warisan yang sedemikian rupa luasnya, yang sedemikian rupa berharganya, baik warisan negara, warisan ajaran leluhur, dan lain sebagainya. Jangan sampai semua itu dikoyak-koyak, apalagi sampai diinjak-injak oleh keturunan imigran dari Yaman. Kemudian kalau ada yang bilang, orang yang membahas nasab Ba'alwi itu adalah rasis. Coba Anda cek bagaimana ceramahnya para Habib. Apakah itu tidak lebih rasis dari apa yang disampaikan oleh orang pribumi Nusantara? Dan orang pribumi Nusantara misalnya mengatakan monyet, misalkan mengatakan anjing, itu kan cuma sebagai balasan saja. Karena kalau kita cek, apa yang mereka sampaikan itu lebih banyak dan lebih menjijikkan. Sehingga hal ini bisa dikatakan apa yang dilakukan oleh orang pribumi Nusantara hanya untuk mengimbangi saja. Namun anehnya kalau kita lihat bahwa ketika orang pribumi Nusantara berani mengkritik Habib, berani menghina Habib, itu dianggap seolah-olah su'ul adab, seolah-olah tidak punya rasa hormat dan lain sebagainya. Nah coba Anda cek bagaimana perlakuan mereka terhadap kiai dan ulama Nusantara. Apakah mereka punya rasa hormat? Kan tidak ada. Dan semua itu tentu saja terbentuk karena selama ini orang Indonesia menganggap bahwa Habib adalah cucu Nabi. Sehingga ketika si Habib ini melakukan apa saja, hal itu dianggap sesuatu hal yang wajar. Kemudian jika ada orang di luar klan Ba'alwi berani menghujat Habib, itu dianggap melanggar norma atau dianggap tidak menghormati orang yang mulia. Dan itu adalah salah satu dampak dari doktrin yang disebarkan oleh Ba'alwi bahwa mereka adalah keturunan Nabi. Namun sayang seribu sayang, semua itu sekarang sudah terungkap bahwa klan Ba'alwi atau para habaib dari Yaman berdasar sejarah, berdasar kitab nasab, dan berdasar tes DNA, mereka ini bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Sehingga hal itu sudah menjadi kekuatan atau bisa menjadi dasar bagi kita semua orang Indonesia, orang Nusantara untuk tidak lagi menghargai mereka seperti dulu lagi. Jadi para habaib itu adalah manusia biasa. Mereka bukanlah keturunan Nabi. Mereka adalah keturunan imigran dari Yaman. Sehingga ketika mereka berani menghina, melecehkan, apalagi mencaci maki para kiai dan ulama Nusantara atau mencaci maki pemimpin negara, maka sudah saatnya kita orang pribumi Nusantara untuk berani melawannya.